Selamat pagi, salam sejahtera, shalom umat Tuhan. Pagi ini kita bersyukur dapat kita bersama sekali lagi untuk kebaktian kita pada minggu ini. Walaupun kita berjumpa di udara, tapi kita masih boleh bersatu hati untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi ini. Okay. Jadi kita lihat satu petikan firman Tuhan untuk renungan bersama. Saya baca daripada Mazmur bab 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 ya. Yang ada Alkitab anda boleh ikut sama. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuatkan mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusedari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari yang indah Engkau berikan kepada kami. Biarpun kami berada di tempat masing-masing, tapi kami disatukan dalam iman. Kami disatukan oleh Roh Kudus dalam semangat kami untuk bersama memuji menyembah-Mu serta mendengarkan sabda firman-Mu. Pagi ini kami bersama sebagai satu jemaat berkumpul bersatu hati untuk memuji menyembah-Mu, ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu. Biar Engkau yang berbicara kepada tiap-tiap kami, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup itu menyegarkan jiwa kami, membangkitkan iman kami, bahkan memberikan kami penyembuhan, memberikan kami pelepasan dan segala yang Engkau hajati dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami memberi kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pujian syukur hanya kepada Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita walaupun berada di rumah masing-masing, tapi biarlah kita tidak terperdaya dengan situasi seperti ini. Kita masih boleh bersama sebagai satu keluarga. Walaupun di rumah masing-masing, kita boleh persiapkan diri kita, berpakaian dengan sewajarnya seperti kita datang ke gereja. Dan kita boleh bersama-sama pada pukul 9 pagi hari Minggu. Tetapkan waktunya, kita persiapkan hati kita, kita datang bersama. Kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Biarpun di tempat yang berbeza, tapi kita tetap boleh bersatu dalam pujian penyembahan dalam kebaktian kita. Dan kita boleh mendengarkan sabda firman di rumah masing-masing. Tidak ada yang boleh menghalang kita daripada datang bersama sebagai satu jemaat, satu tubuh Tuhan di Serike ini, di tempat ini, Tuhan. Okey, jadi kita tetap boleh meneruskan kebaktian kita itu. Jadi oleh itu saya ingin mendorong jemaat Tuhan di mana-mana, biar kita terus-menerus kita berbakti. Kita boleh terpisah secara tubuh, tapi dalam semangat, dalam satu hati, kita masih boleh memuji, menyembah Tuhan sebagai tubuhnya di Serike ini. Okay, jadi mari kita buat itu setiap minggu kita berjumpa di udara. Okay, jadi kita puji Tuhan sekali lagi minggu ini. Jadi saya serahkan waktu seterusnya kepada pasukan yang memimpin kita dalam pujian penyembahan pada pagi ini. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Salam jemaat Tuhan, dimanapun kita berada,
khususnya bagi BIM Bandar Sarike dimanapun kita berada pada hari ini. Baik kita berada di rumah, di mana-mana, Tuhan ada bersama dengan kita. Syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam setiap pribadi kita, keluarga kita, dan juga jemaat kita pada pagi ini. Oke, sebelum kita teruskan dengan pujian kita, mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan haleluya sebanyak 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya Jesus, haleluya. Engkaulah Allah kami Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan.
dapat rasakan urapan Engkau. Kami dapat rasakan jamahan Engkau Tuhan. Dimanapun posisi kami, keberadaan kami Tuhan, hati kami tetap menyembah Engkau. Karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kami mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada, kita nyanyikan nyanyian ini dengan sikap doa kita. Kita nyatakan isi hati kita untuk Tuhan pada pagi ini. Kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan
menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun yang ada pada kami Tuhan, kami ingin senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan kami, Raja kami. Kami bersyukur ya Bapa karena kebaikan Engkau dalam setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah pujian ini ya Tuhan Yesus terus mengalir di dalam hati kami, keluarga kami, jemaat kami BM Mandasarike Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan dalam keadaan sekarang ini Tuhan Yesus, Engkau terus berkarya di dalam setiap keluarga, baik keluarga BM Mandasarike ataupun setiap keluarga yang ada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tempat ini, karena Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita akan terus mengalir dalam keluarga kami. Shalom akan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semua anak-anak Tuhan. Kita puji Tuhan pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi, dan juga selamat tahun baru Cina kepada rekan kita yang dari bangsa Cina. Tuhan berkati mereka masing-masing juga. Pada pagi ini saya mau terus bawa kita belajar dalam Filipi pasal 1 ayat 27 hingga 30. Saya baca dulu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberita Injil, dan dengan tiada gentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini kami dapat sambungkan tentang pelajaran dari Filipi pasal 1 Bapa. Kami serah supaya firman-Mu Tuhan kuatkan kami, mengaturkan hidup kami tetap teguh dalam Yesus Kristus dan firman-Mu. Sebab itu Tuhan kami mengundang supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami pada pagi ini Tuhan, supaya kami mengerti tentang firman-Mu ini, supaya kami melakukan juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serah masa ini kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang Cikgu Regan telah membawa kita tentang kehidupan Paulus, bagaimana dia dipenjarakan kena Injil Kristus. Juga dia walaupun dipenjarakan dia tetap bersukacita. Dia juga hidup mati untuk Kristus, dan juga dia tulis surat harap saya boleh melawat kamu sekali lagi. Dan pagi ini kita teruskan dalam pelajaran ini, dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang penting dalam kita ini teguh. Paulus mendorongkan orang di Filipi seperti itu, karena dia sendiri sudah merasa hidup yang dulu sebelum dia
bertemu dengan Tuhan Yesus, dia juga menyaksi bagaimana Stephen telah dibunuh, ditukuk dengan batu, dan juga dia ambil surat untuk menangkapkan orang Kristen. Dalam perjalanannya dia ke Damaskus, dia telah ditemu oleh Tuhan Yesus. Di sana dia bertanya, "Siapakah kau ini?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniayai itu." Dan juga dalam ini Paulus kesaksian ya, sudah dia mengenal Yesus, dia beri kesaksian 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 33 itu. Penderitaan apa dia alami supaya dia selama dia sudah memberitakan Injil itu. Dia sebut dalam ini 2 Korintus 11 ayat 23 itu bagaimana dia ditangkap, dipukul, dipenjara, dengan disipat. Nah, dengan itu juga karam perahu, berbagai masalah dia hadapi. Itu juga dia punya kesaksian itu. Penderitaan yang dia alami. Dalam ayat 27 juga, "Hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus." Oleh pengalaman itu, dia dorong kita, beri kita dorongan. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka mempunyai hidup yang kekal. Dosanya diampun, dia menjadi anak Allah. Warga negara kita ya surga, bukan dunia itu. Cara hidup harus diperbaharui, dipimpin oleh Roh Kudus serta firman Allah. Itunya dalam Yohanes 6 ayat 63. Dia sebutkan di sini, Yesus sendiri sebut, "Daging manusia tidak guna sekali, melainkan firman yang sudah dia beri kepada kita, itu ya roh dan memberi hidup itu." Itu kita perlukan Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita setiap hari, supaya kita dapat terus dipakai oleh Tuhan, terus memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Juga Paulus tulis surat kepada orang di Efesus. Dia suruh orang di Efesus, dia sebut Efesus pasal 5 ayat 1 hingga 4, dia sebut, "Sebab itulah jadikah penurut Allah seperti anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Ayat 3, "Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut ajar pun jangan di antara kamu, sebagaimana semikian juga perkataan kutur yang kosong atau yang sembrono, kerana hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur." Itu. Ini tentang hidup kita baru di dalam Tuhan tuh. Banyak pembaruan. Itu saya selalu dorong, kalau orang baru terima Tuhan, mereka harus baca dan mengerti dari Efesus dan juga dari Colossians. Ini buku dua banyak tentang tingkah laku, cara hidup kita. Harus kita ambil berat dengan ini, dan kita doa di mana kelemahan-kelemahan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggal semuanya itu. Matius 4 pasal 4 ayat 4, pentingnya juga kita ada sebut di sini, manusia tidak hidup dengan roti saja, melainkan dengan firman yang keluar dari mulut Allah itu. Dan pentingnya dalam era baru 2021 ini, kita aturkan hidup kita new element, kita atur, ubah cara kita hidup. Nomor satu itu tentang pribadi kita. Kita boleh baca dalam Wahyu pasal 2, pasal 3 itu, di mana kelemahan gereja di Asia Minor masa itu. Dari itu juga kita boleh belajar menilai diri sendiri, di mana kelemahan
kita atur semula dalam hidup kita ini. Itu tentang pribadi. Yang kedua itu family altar. Keluarga harus ada buat kebaikan sendiri, berdoa, mengajar pemberitaan dalam keluarga itu. Oleh sebab itu sama-sama kita mendidikkan anak. Kalau kita gagal dalam ini, masa depan itu juga makin banyak yang kita hadapi itu. Oleh sebab itu, keluarga, family discipleship harus dikuatkan. Cara berdoa juga kita ajar. Itu sebab kita ada beli Alkitab, masing-masing harus ada Alkitab dan simpannya. Bukan saja untuk sekarang kita menghargai Alkitab dan kita jaga, kerana satu hari nanti tidak ada yang Alkitab boleh dijual lagi. Yang ketiga itu church, kita gereja yang kita mau semua orang hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, kesucian kepada Tuhan itu. The church, itu sebab kita ada cell group di mana semua orang boleh berkongsi pendapat dalam firman Tuhan, belajar koreksi satu sama lain supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Hidup kita terus berjalan dengan kejujuran, menghormati Tuhan itu. Dari cell group, di gereja kita, di luar juga, kita bukan untuk diri sendiri, kita didorong untuk memberitakan Injil. Dari kesaksian kita, pergi jumpa orang kafir, jumpa orang Kristen yang nominal, kita boleh mendorong mereka. Itu yang pertama itu. Kedua, berdiri teguh, dia cakap. Dalam seterus ayat yang kita sudah baca tadi. Dia sebut di sini, ayat 27, hanya hendaklah kamu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, aku tidak datang untuk mendengar bahawa kamu berdiri teguh, satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil itu. Itu yang kita perlu, berdiri teguh. Itu sebab kita diajar dengan firman Tuhan, dengan cell group. Memang itu suruh kita kuat di dalam iman supaya kita tidak guncang itu, tidak diumbang-ambing dengan pengajaran yang tidak tentu. Paulus menulis surat kepada Efesus, pasal 4 ayat 1 hingga 7, dia sebut, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan kerana Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini tentang surat ini. Walaupun kita berbeda-beda dari berbagai suku, bangsa, bahasa itu, dan juga kita tetap disatukan di sini. Dan juga keselamatan tidak ada di dalam nama lain dan di dalam Dia. Sebab di baru kulo langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia untuk kita dapat diselamatkan. Itunya tentang kesatuan. Dari ini kita lihat nomor satu itu acceptance, kita menerima satu sama lain. Dua, affirmation, artinya perkataan yang mendorong. Yang tiga itu appreciation itu. Kita juga setiap tahun
mengadakan appreciation for pastors, itu penghormatan, penghargaan bagi pastor. Itu dia sebut di sini. Kesatuan tidak satu jalan. Ini yang kita hadapi. Harus mengambil jalan yang sederhana, tetapi tidak berkompromi lah. Daripada Injil, integriti dalam Injil harus ditinggi, dihormatkan firman Tuhan itu. Karunia, pengharapan, panggilan dan kebolehan tidak sama, kita harus ambil kira juga. Kesatuan memang akan tergugat masa depan dengan ajaran sesat, nabi palsu, ekstrim dalam sesuatu. Itu juga gereja ada cell group, rema kelas untuk melengkapi, memerlukan kesatuan kita. Kesatuan dalam memberitakan Injil. Dalam Roma 10 ayat 14 hingga 17 itu. Roma 10 dia sebut, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia dan tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Dalam memberitakan Injil, itu sebabnya dalam gereja kita dorongkan ada berdoa itu. Saya harap kita ambil berat tentang berdoa sebagai anak Tuhan, sebagai member gereja. Kita berilah utama datang berdoa itu. Berdoa juga bukan saja berdoa, kita mungkin adakan doa puasa. Itunya penting dalam ini bagi peperangan rohani kita, bagi untuk gereja kita. Kena doa puasa ini ada kuasanya itu. Itunya penting, bukan saja doa, kita perlu bersama-sama berpuasa. Atau bagi kerajaan Tuhan, bagi gereja kita, bagi daerah kita, bagi negeri kita ini. Harus kita ada lihat, kita tidak melihat kita sendiri, memandang jauh supaya orang dia selamat. Yang kedua itu dalam kesatuan kita memberitakan Injil, kita harus memberi. Memberi ini untuk pekerjaan di gereja kita, untuk pastor, untuk penginjil. Itu bagi gereja kita tidak banyak yang kita urus. Kita hanya belanja satu church worker dan juga pastor dan penginjil. Kalau lihat gereja di UMC, kita bandinglah di UMC Damansara Methodist Church, mereka mungkin ada 40 pastors dan church worker mereka. Begitu juga SIB KL, mereka banyak. Kalau datang di office, saya terkejut melihat ruangan yang besar, tempat pastor, tempat administrator dalam gereja itu. So, itu harap kita sama-sama sedaya upaya memberi menurut berkat Tuhan, beri kepada kita masing-masing itu. Ininya tentang memberitakan Injil itu. Itu dalam Filipi tadi dia sebut di bawah ini. Dan apabila aku datang, aku mendengar bahawa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu. Itunya, kalau kita sudah dengar berita Injil, kita diselamat, kita juga mengasihi orang lain untuk diselamatkan dari pemberitaan Injil ini. Dalam Mazmur 133 ayat 1 kata begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. We need to, kita harus ada kesatuan begitu.
dalam iman kita. Lukas itu tentang penginjilan itu tadi. Lukas 19 ayat 10. Yesus katakan, aku datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. Itu yang penting, penginjil harus jalanlah. Cari di mana orang yang sesat. Itu sebabnya kita berdoa di mana pergi supaya menginjil, ketemu dengan orang yang sungguh-sungguh yang mencari Tuhan, yang sesat itu. Dan yang ketiga, ayat 28. Ayat 28 disebut begini, dan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu bagi mereka supaya adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu keselamatan, dan itu datangnya dari Allah itu. Oleh sebab kita sudah dipelengkapi, itu saya dorongkan kita datang sel group, pribadi baca Injil tadi ya, datang pergi sel group. Kalau ada itu kita ikut ini Rema kelas, itu penting. Sekarang kita puji Tuhan banyak yang kita boleh belajar dari ini. Kalau yang awal-awal dulu, masa kami harus cari sendiri bagaimana mau bertumbuh dalam firman Tuhan itu. Oleh sebab itu kita lihat ini, kamu tidak gemetar oleh lawanmu. Karena kita sudah didudukkan di batu penjuru di dalam Yesus Kristus itu. Kita tidak takut. Dalam Yesaya 41 ayat 10, dia sebut di sini, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan itu. Itu sebab kita tidak gemetar, karena kita ada pasti kemenangan, karena kita ada Yesus Kristus itu. Itu janji Tuhan dengan kita itu, sebab Dia selalu menyertai kita. Dalam Matius 28 dia mengutuskan penginjil, Matius 28, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ujung ayat 20 itu. Dia sebut, aku menyertai kamu sentiasa sampai akhir zaman. Itunya janji Tuhan kepada kita itu. Itu sebab kita tidak gentar, tidak takut. Di mana kita pergi, kita tahu Tuhan itu menyertai kita. Itunya saya jumpa dengan penginjil dari Hong Kong pergi ke Syria, baru kawin lagi, bawa anak satu masih baru lahir, pergi ke Syria. Saya tanya, kamu tidak takut? Tidak, karena Tuhan yang suruh. Tuhan janji Dia menyertai kita. Apa guna kita takut? Kalau mati pun kita mati di tangan Tuhan. Itu juga sungguh mendorong kita. Kita tahu Syria ini tempat orang pembunuhan banyak orang Kristen, tapi dia ini dengan istri, dia rela pergi ke Syria itu. Itunya kita harus tetap teguhlah di dalam Tuhan. Lagi cerita tentang ini Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand masa komunis pegang negeri Poland, Hungary, Romania. Mereka ini cukup sengsara, menderita kena iman mereka kepada Tuhan. Itu buku kalau dapat kita belilah, kalau ada buku itu sekarang. Memang sungguh menguatkan iman kita. Walaupun banyak penderitaan dia alami, tapi dia tetap teguh sampai Romania, Hungary dibebaskan dari komunis itu. Itunya kesaksian mereka
di sini masa tahun itu, tahun 70-an tuh. Itu sebut jangan gentar, jangan takut. Ayat 29 dan 30 yang kita sudah baca tadi, 29-30. Kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Itu dia sebut di sini, bukan saja kita yang percaya kepada Yesus, kita juga diberi amaran dengan Paulus itu. Dia tulis di sini, sebab kamu dikurniakan bukan untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia itu. So kita harus belajar dengan ini. Itu dalam Matius 24 ayat 9. Yesus katakan, pada waktu itu kamu akan diseksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh kerana namaku. Ini belum terjadi lagi. Ini akan dalam masa depan dia akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus teguhkan iman. Walaupun kita ditangkap, ada Kristen dibunuh, kita tetap setia kepada Tuhan itu. Dan 1 Peter 2 ayat 21 disebut begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. So, 1 Peter, ingat Petrus, dia menyangkal Yesus semasa Yesus ditangkap, dia menyangkal itu. Selepas itu dia ada pertobatan, juga bagaimana dia masa akhir pencurahan Roh Kudus, dia berani berdiri di depan sana beri kesaksian itu. Itu tentang kematian dia pun tidak sama dengan orang lain itu. Ini kesaksian Rasul Peter itu. Bila ini berlaku, kita tidak heran, tetapi kita tahu apa akan terjadi itu. Itulah sebabnya kita diajar dengan itu. Terus saya harap kita untuk akhir ini kita baca Yakobus 1 ayat 12 itu. Dia sebut di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itunya dalam hidup ini, apa tujuan hidup kita? Ini Yakobus katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan itu. Itu dekat. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan itu. Semua kita akan menerima mahkota itu. Prize. Kita dalam berbagai pencobaan tidak sama kita ini. Ada orang sakit, ada mati, ada bankrupt masa sekarang. Dan mungkin anak kita juga nakal dari dadah. Macam-macam lah. Semua dalam pencobaan itu. Kita tidak putus asa. Kita bersandar kepada Tuhan. Karena seperti tadi, jangan kebentar, jangan takut itu. Tuhan menyertai kita dari Yesaya 41 itu. Dan Matius 28, ujung ayat 20 itu. Aku menyertai kamu. Oleh sebab itu, berbagai pencobaan yang kita hadapi, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia janji dari kesetiaan kita itu, kita menerima mahkota hidup yang kekal itu. Itu di surga sana. Semua kita akan terima mahkota hidup itu. Itu yang penting dalam percaya kepada Tuhan itu. Kita tidak selamanya di dunia ini, hanya sementara saja. Pencobaan pun tidak sama. Itu hanya satu jalan. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu jalan, Yesus jalan kebenaran dan hidup, tidak ada dapat datang di surga itu. Itu yang penting kita
percaya. Sebab itu saudara-saudari dalam Yesus, saya harap kita dapat didorongkan pada pagi ini. Yang nomor satu itu kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua itu kita harus pegang kesatuan, tetap dalam kesatuan bagaimanapun tingkah laku kita menerima satu sama lain, itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih anugerah Tuhan itu. Itunya puji Tuhan, kita juga dia suruh bersandar kepada firman Tuhan. Dan itu ketiga, dia suruh kita tidak gentar dengan musuh kita itu. Itu apa-apa datang, baik sakit penyakit, biar kita mati pun mati di dalam Tuhan. Dan yang keempat itu, dia suruh kita dalam pencobaan ini, berbagai-bagai pencobaan. Itunya seperti dalam Yakobus 1 tadi ayat 12. Berbahagialah itu. Kalau dia berkata berbahagia itu dalam pencobaan, kita tetap setia terima mahkota hidup itu. Itu yang penting. Itu sedikit firman Tuhan bagi kita minggu ini. Mari kita doa dengan penutupan itu. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan melalui Paulus mendorongkan kami Bapa dengan firman dia. Paulus juga telah banyak mengalami hidupnya Tuhan, dari dia mengenal Tuhan dari hidup yang lama juga, kesaksian dia Tuhan, walaupun banyak pencobaan dia ada hadapi, dia tetap setia kepadamu. Begitu juga Tuhan pada pagi ini, supaya kami tetap setia dalam berbagai pencobaan Tuhan, juga memegang kesatuan Tuhan antara satu sama lain dalam gereja kami, dan juga dalam itu kami saling membantu Tuhan, supaya kami tidak gentar menghadapi lawan kami Tuhan. Karena itu juga tanda Tuhan memberi keselamatan bagi kami semua. Itu juga Bapa, terima kasih Tuhan telah nasihatkan kami dengan banyak aniaya yang kami hadapi. Tuhan menderita, tapi itu hanya sementara saja. Yesus sendiri sudah memberitahu kami pada satu hari nanti orang yang percaya dia akan dibunuh, ditangkap, dibunuh, dibenci karena namanya. Sebab itu Tuhan beri fikiran kami mendalam. Kami berdoa Tuhan dalam semuanya ini, kami tidak dapat mengatasinya dengan kekuatan manusia, melainkan kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan beri pertolongan setiap hari dalam hidup kami ini. Tuhan terus mengajar kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya langkah kami menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan satu sama lain. Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipemuliakan. Juga Tuhan mengikatkan kami dalam kesatuan dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam gereja kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati apa yang kita lakukan. Ya, puji Tuhan, dan ya, bye-bye semua. Jadi puji Tuhan, terima kasih pada Reverend Josh atas perkongsian firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Saya percaya anda jemaat Tuhan telah diberkati dengan firman Tuhan. Apabila kita mendengar firman Tuhan itu, biarlah kita juga bertindak sesuai dengan yang kita dengar pada pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita yang mendengar firman Tuhan itu. Seterusnya izinkan saya menyampaikan pengumuman untuk makluman dan tindakan kita bersama pada minggu ini. Yang terpapar itu ialah telefon bagi gereja kita, iaitu 014-2070-661. Okay, anda simpan nombor ini. Bila masa ada apa-apa perkara untuk dimaklumkan kepada jemaat, sila hubungi nombor ini, okay, supaya maklumat anda boleh disampaikan kepada
anggota jemaat yang lainnya. Seterusnya kita walaupun pada minggu ini ialah tahun baru Cina, tapi perjumpaan sel jangan lupa, kita teruskan perjumpaan sel masing-masing. Jadi sila berhubung dengan ketua sel masing-masing untuk mengetahui cara kita berkumpul bagi perjumpaan sel. Dan seterusnya jangan lupa juga pada hari Selasa kita masih teruskan persekutuan doa kita pada 7:30 petang malam. Walaupun kita tak dapat berkumpul seperti biasa, tapi tetap kita boleh berdoa bersama melalui Zoom. Okey, jadi sila ikuti, perhatikan pautan yang akan dihantar ke WhatsApp masing-masing dan kita bersama-sama kita berdoa. Angkatkan pelayanan kita, siapa-siapa yang memerlukan doa itu kita doa bersama sebagai satu jemaat pada hari Selasa 7:30 malam. Dan berikutnya ialah dipaparkan perkara-perkara doa. Ini kita boleh doakan pada bila-bila masa setiap sepanjang minggu ini. Bila-bila masa kita ingat perkara-perkara ini, kita doakan untuk sesama kita. Dan seterusnya ialah tangguh umum atau tangguh persepuluhan. Walaupun kita secara fizikal tidak dapat datang bersama, tapi menjadi tanggungjawab kita, menjadi satu keistimewaan bagi kita orang yang percaya. Kita bersama dalam pelayanan Tuhan melalui sokongan keuangan kita. Kita boleh teruskan membayar persepuluhan kita, memberikan wang persembahan kita melalui online banking. Dan kalau anda tidak biasa lakukan itu, tidak apa, anda kumpulkan wang yang ada, sisihkan, sama ada anda boleh hantar ke pejabat, ke saudari Dolly, ataupun anda boleh simpan dulu dan dibawa ke gereja untuk diberikan untuk pelayanan. Dan inilah cara kita untuk terus menyokong dalam pelayanan dalam gereja itu. Dan berikutnya ini ialah laporan kewangan yang kita terima bagi minggu lepas. Persepuluhan yang dihantar secara terus RM50 dan persepuluhan yang dihantar secara online RM2,018.46. Jadi jumlahnya RM2,068.46. Jadi jemaat Tuhan, terus kita kekal kita memberikan persepuluhan dan persembahan kita untuk kelangsungan pelayanan kita di gereja. Seterusnya untuk kelas Rema, kita akan teruskan pada minggu yang terakhir bagi bulan Februari. Jadi pada bulan ini kita akan mengikuti kursus ini di Zoom, melalui talian Zoom. Dan tema pada bulan ini ialah Fruit of the Spirit atau buah roh. Okay? Jadi kalau ada siapa yang masih mau mengikuti kursus ini, sila berhubung dengan saudari Ong Inting. Jadi dialur-alurkan, mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam firman Tuhan. Dan seterusnya bagi kebaktian minggu yang berikutnya, kita akan terus mengambil bahagian dalam perjamuan suci. Okay, perjamuan suci ialah satu cara kita mengisytiharkan kematian Tuhan Yesus sampai datang. Okay, cara kita terus dipersatukan, mengisytiharkan dan mengingati Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dan kita akan raikan bersama pada minggu hadapan. Jadi ingat untuk menyiapkan air dan roti bersama-sama. Jadi pada pukul 9 pagi kita bersama-sama mengambil bahagian dalam perjamuan suci Tuhan pada minggu akan datang. Ingat, kita ingatkan satu sama lain dalam hal ini. Okey, dan seterusnya saya rasa yang lain tu berhubung dengan yang mengambil bahagian. Kita akan lihat yang dipaparkan dalam skrin. Jadi itu sajalah pengumuman kita pada minggu ini. Seterusnya kita doakan penutupan kita, biarlah Tuhan yang terus menyertai kita, memberkati kita apa saja kita lakukan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur atas limpahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi ini Tuhan.
Biarlah firman-Mu Tuhan terus berbicara, terus bekerja di dalam hidup kami, Tuhan, sehingga setiap kami, Tuhan, dipimpin ke arah kedewasaan iman kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang telah memberikan kami hidup yang baru, juga membolehkan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, biarpun pada musim seperti ini. Dan kami serahkan setiap kami ke tangan-Mu Tuhan. Apa saja yang kami lakukan pada minggu ini, Engkau yang pimpin Tuhan. Engkau mendahului kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Keluar masuk kami, Engkau beserta kami. Segala yang kami kerjakan Tuhan, Engkau berkati dan Engkau pimpin kami Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi saksi-Mu, sehingga setiap kami Tuhan mengalami kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tiap-tiap kami ke tangan-Mu. Terima kasih juga kami ingatkan mereka yang dalam keadaan yang kurang sehat. Terima kasih karena kuasa-Mu telah menyembuhkan tiap-tiap mereka. Dan kalau ada kami yang mengalami beban berat, Engkau yang angkatkan segala beban itu Tuhan. Dan kalau ada yang terbelenggu, apa juga perkara yang merungsingkan fikiran kami, dalam nama Yesus Kristus, segalanya itu dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami dari kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen.